Lu sama Manik sama Dino bikin platform namanya Centennials. Ya. Itu bareng teman-teman, maksud gue itu lintas universitas dan lintas. Betul. Ya lintas, menurut gue lintas organisasi lah. Lintas pasti. organisasi, oke. Apakah ini salah satu bentuk lu mempertahankan apa yang selama ini lu perjuangkan, atau ya ini next step career lu dalam dunia aktivis ini gitu loh? Kejauhan sih kalau next step karirnya. Cuma ya bisa jadi melanjutkan nafas. Ketika kita punya teman yang memang dalam satu circle ketika menjabat, ketemu di jalan, ketemu di mana gitu kan, lalu pertemanan itu kalau misalkan bisa dilanjutkan dalam bentuk sesuatu yang lebih besar, apa salahnya? Kan gitu kira-kira. Kayak gue, Manik, Dino, Vinto, Prama dan lain-lainnya ya. Ada banyak sebetulnya di Centennial Z. Cuma karena memang kita kenal sejak 2019, ketemu lagi pada akhirnya ngopi-ngopi lagi lah gitu kan setelah selesai pada menjabat. Ya udahlah, kita kumpul lah, kita bikin sesuatu yuk. Gitulah kira-kira. Apakah ini pada akhirnya melanjutkan nafas perjuangan? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini akan, karena kan masih proses ongoing kan. Yeah. Masih terus kan. Kemarin kita baru memperkenalkan ke publik dengan bikin acara itu Centennial Ideas, dan bakal kita juga di kalau mau lihat juga bisa juga di YouTube. Di YouTube jangan lupa ditonton. Ini itulah kira-kira ya. Ada link mereka ya di sini. @centennials.id. Promosi juga jadi. Jadi bisa jadi juga kita jadi wadah kolaborasi yang tetap menjaga resonansi sebelumnya, atau kita mengembangkan sayap-sayap resonansi lainnya juga, itu masih sangat kemungkinan bisa kita lakukan. Berarti ini bakal lu ingin menggabungkan perspektif banyak generasi Z ya? Iya, kurang lebihnya. Tujuan lu ya? Gak semua anak muda milenial, gitulah kira-kira. Ya kan banyak juga anak muda tapi jiwanya kolonial, tapi ada juga Itu orang dia. yang kolonial tapi jiwanya Gen Z. Betul, bukan soal umur, bukan soal angka sebetulnya, ini Tapi ini soal pikiran, gagasan, intuisi, ya macam-macam lah. Banyak yang anak muda, betul kata lu, pikiran orang tua, dia feodal, dia ada disembah, harus dan lain depan abang dah tuh perintah abang dah gitu kan. Arahan gitu lah kira-kira ya. Arahan kan dah. Gua Ini juga nih lah. kayaknya dulu. Wah, jangan diomongin di sini lah. Jangan diomongin di sini ya. Karena gini bang ya, gue banyak ini menurut gue sih ya karena politik, lu kan selama ini sebagai aktivis mahasiswa tentu lu harus menjadi oposisi pemerintah dong. Agak berat sih aktivis mahasiswa, cuman oke lah. Aktivis kan, maksud gue ya Mahasiswa yang punya, sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia pergerakan gitu kan, pasti lu selalu menjadi oposisi gitu loh. Oke. Dan itu kan bagi gue ya itu salah satu langkah awal yang selama ini banyak diambil jalan oleh abang-abang kita ya. Maksud gue kayak ada Bang Budiman, Bang Adian, dan beberapa banyak abang-abang yang lain yang tiba-tiba masuk ke pemerintah gitu loh. Oke. Apakah lu juga punya mimpi kayak gitu? Sebagai mahasiswa ilmu politik, perubahan yang signifikan yang memang harus diemban adalah masuk ke sistem. Itu nggak bisa kita nafikan bahwa kembali kayak pernyataan lu tadi, mau sekian juta orang di depan DPR, tetap yang menentukan palu di dalam sidang. Dan gue paham itu diajarkan juga dalam disiplin ilmu politik. Nah jadi kalau ditanya pada akhirnya secara konkret apakah pada akhirnya mau ke arah sana, kita nggak ada yang tahu. Kita lihat nanti prosesnya kan gitu kira-kira. Tapi pengen, kalau ada yang ngajak pengen nggak? Sejauh ini ya belum ada keinginan langsung ke arah sana kan. Tapi gitu, punya mimpi kan di sana. Sebagai mahasiswa ilmu politik kita harus mengemban perubahan di dalam sana. Kan gitu Ya, kira-kira. berarti ya jangan panjang-panjang bang. Karena maksud gue gini, ini bukan pertanyaan yang kita harus 1 + 1 2, 2 + 2 4 gitu kan kira-kira. Atau gimana mau langsung terjun nggak? Iya, enggak gitu juga sebetulnya. Kita perlu menjabarkan juga bahwa apalagi di dalam politik begitu, lu niatkan aja belum tentu masuk. Apalagi nggak niat gitu. Apalagi nggak niat, biasa aja gitu loh kan. Ngalir aja, semua ada prosesnya lah gitu loh. Ini gue nanya pandangan lu juga nih. Gimana, Bro?
kayak kita tahu lah ada beberapa lah anggota DPR milenial. 2019, tapi kan belakangnya maksud gue ya bukan milenial banget gitu. Pasti anak ya Faktor second X. generation lah. Maksud gue ya generasi kedua bapaknya siapa. Ya lu ngeliat itu gimana bang? Maksud gue sebagai orang anak ilmu politik gitu loh. Dan menurut gue ya dan kita juga bisa lihat hari ini mereka ngapain sih di DPR gitu loh. Sebetulnya gini, kita juga kalau bicara hak politik tentu mereka bebas lah. Ya itu kebebasan mereka. Bebas, mereka mau ya jadi punya privilege dalam politik enak bang. Apalagi gitu kan. Tapi kalau sirkulasinya dirawat seperti itu bencana. Itu bencana bos. Dalam arti kalau ruang-ruang atau saluran-saluran katakanlah peran di negeri ini mengharuskan orang punya privilege dulu, untuk apa ada jurusan ilmu politik? Ya, untuk apa ada demokrasi? Untuk apa ada demokrasi? Tentukan saja melalui golongan darah, bahwa Anda golongan darah biru, Anda pasti akan jadi anggota DPR. Kalau Anda keturunan ningrat, kalau Anda keturunan presiden, Anda akan jadi wali kota. Gitu kan? Nah, makanya saya katakan kalau misalkan sirkulasinya dirawat seperti ini akan jadi berbahaya. Sebab kenapa? Kita melakukan pertarungan yang starting pointnya tidak adil. Ya benar. Tapi menurut gue gini juga ya bang ya. Ini juga bentuk ya. Ini selalu kayak gue selalu omongin sama banyak orang lah kayak. Ya emang lapangan politik kita nggak adil bang. Itu dia, makanya kita bisa diskusikan panjang lebar kan soal ini gitu. Gini bang, gue ngelihat ya kayak ya demokrasi ini malah makin mahal menurut gue. Semua orang kan kayak ya gue nyoblos tuh gue dapat apa gitu. Gue apa yang saya dapatkan gitu kan. Ya yang punya itu ya mereka gitu loh. Dan kita kan sebagai anak muda hari ini ya bisa dibilang ya lu punya, maksud gue lu anak politik, gue anak politik ya gue punya passion. Gue pengen passion di sana gitu. Dan gue ngelihat kayak ya orang-orang ini ya karena lapangan tadi itu ya mereka bebas untuk ya mereka punya resource bos. Karena itu dia. Kita kalau bicara ketidakadilan banyak. Secara aturan deh. Misalkan ditinjau dari threshold, tinjau dari intinya misalkan undang-undangnya, itu ada banyak spektrum yang bisa kita kulitin. Apakah ini adil atau tidak adil? Kan gitu kira-kira. Nah terlebih kalau tadi pertanyaannya gimana kalau harus punya bapak dulu, harus punya orang dulu yang bisa menjamin garantor dan sebagainya. Kapan kita ini bisa jadi ya maksud gue ya hal itu juga lah, maksud gue juga punya concern juga ya untuk gue juga udah sampaikan langsung. Ini bukan gue bilang dinasti juga enggak, karena ini dalam sistem demokrasi semua orang punya suara yang sama, tapi menurut gue ya ini hal yang nggak baik lah. Ya itu dia, makanya kalau sirkulasinya terus menerus seperti ini, ya ini akan menghancurkan mimpi Ruli gitu kan. Gue pengen juga jadi dan mimpi banyak orang gitu loh. Gue pengen dari dan luar. Sampai kapan gitu loh. Dan sampai kapan. Jadi buat apa kita ya pemilihan langsung, pilkada. Gue sebenarnya demen gue ngeliat kayak adanya lahirnya kayak gerakan komunitas anak muda ya, karena menurut gue ya salah satu hal yang bisa untuk ngehalangin orang-orang ini ketika anak-anak muda kayak lu, Dino, Manik, maksud gue kayak orang-orang lain yang bersatu untuk ngelawan nih orang. Karena nih orang ini nggak bisa dilawan sama satu lawan satu nih maksud gue. Harus koalisi ya. Bukan berarti kita ingin menjegal mereka ya. Bukan menjegal, tapi maksud gue kita pengen. Gitu. Bukan berarti menjegal, tapi kita ingin ada lapangan yang setara. Kita ingin ada pertarungan yang adil. Bahkan sejak berpikir, mulai dari aturan, secara langsung. Tapi memang harus banyak banget yang kita evaluasi. Itu kita bicara aktor. Secara supply yang memberikan aktor-aktor itu, mereka punya resource, mereka punya privilege, oke. Tapi kita juga mesti memikirkan masyarakatnya juga harus mulai nih berpikir. Tapi menurut gue bertransformasi. Tapi menurut gue bang ya, kenapa best talent itu nggak banyak terjun ke politik? Karena kondisi politik kita tuh jelek bang. Itu dia, makanya evaluasinya harus besar-besaran. Gue lanjutkan lagi ya. Masyarakatnya juga harus sadar bahwa
aspirasi kita 5 tahun ke depan, nasib kita 5 tahun ke depan, kalau dikerdilkan dengan 2 gambar Soekarno dalam amplop, itu bahaya. Dan yang punya resource, ya, maksud gue ya kenapa gue punya concern kayak bilang kayak ya ngelawan orang-orang yang punya privilege ini harus rame-rame gitu loh. Nggak bisa cuman lu doang yang jalan sendirian gitu loh. Itu dia makanya gue bilang tadi bahwa mulai dari lapangannya, aktornya, masyarakatnya itu memang harus ada transformasi besar-besaran. Harus ada transformasi besar-besaran biar pada akhirnya masyarakat kita tidak terkerdilkan dengan resource yang tadi sebesar apapun nilainya lah. Maksud gua kita punya harapan, kita punya harapan daerah kita, bangsa kita ingin lebih baik 5 tahun ke depan. Kalau hanya sekedar dinilaikan katakanlah 1 juta atau 500.000, 100.000, itu penghinaan. Bahwa harapan kita nggak semurah itu, gitu loh. Lu punya sebanyak duit apapun, lu bapak, lu siapa kayak gitulah kira-kira ya. Kalau caranya seperti ini namanya penghinaan. Gitu loh. Harapan kita lebih besar nilainya dari ini. Cuman kan lagi-lagi kita bicara fakta di lapangan berbeda. Masyarakatnya juga lapar mungkin, karena memang punya pemahaman yang ya lu datang cuman sekarang, saatnya gue todong. Ya benar. Mungkin pikiran. Ini bang, gue tuh senang bang kalau ada anak muda nih masuk ke dalam sistem. Maksud gue ya Belva lah. Oke. Belva kemarin pas itu dihajar habis-habisan kan. Maksud gue kayak ya gimana, maksud gue kayak best talent ini bisa turn to politik tuh ya tiba-tiba lu hajar kayak gitu loh. Pandangan lu gimana bang? Karena kan kita tahu lah Belva ruang guru ya valuasinya berapa, maksud gue yang mereka hasilkan tuh udah lebih keren lah intinya daripada lu gitu loh. Dan kalau dia nggak masuk staf sus jauh lebih keren sebetulnya menurut gue. Tapi bang, kalau gue bang ngeliat orang-orang itu masuk ke dalam sistem, gue sepakat. Ya. Gue sepakat orang yang berbakat, orang baik, orang hebat masuk ke dalam sistem, gue sepakat akan hal itu. Tapi kan kita bicara soal staf sus milenial nih, ya kan? Tempat atau peran di mana belum ada sebelumnya kan gitu kira-kira. Dan secara tupoksi itu kan kita bisa perdebatkan. Ya benar. Sekelas atau seberkualitas Belva misalkan. Apa tupoksinya misalkan di stafsus milenial itu? Ya temenin Pak Jokowi, kawan diskusi Jokowi, memberikan aspirasi Pak Jokowi. Ya, itu banyak mahasiswa yang tiap tahun, tiap hari, tiap minggu demo kasih aspirasi, nggak perlu dibayar 50 juta, emang udah ada. Gitu loh kira-kira. Akhirnya orang yang berpotensi besar dikerdilkan dengan gimmick-gimmick boneka semacam itu. Pandangan gue begitu. Karena gue ngeliat juga ya, dulu tuh mungkin orang tuh suka sama mahasiswa mungkin karena dulu tuh musuhnya jelas kan, 98 itu pemerintah. Karena semua orang semua orang ini kesel nih. Beda sama sekarang kayak adalah muncul beberapa gerakan-gerakan yang kayak sekarang musuhnya sesama mahasiswa gitu. Sama mahasiswa kayak gue kayak ngeliat Thailand nih orang ngapain sih gitu loh, kayak lu men, maksud gue kayak lebih substansial dikit dong gitu loh. Karena kan gini bang ya, karena banyak juga ya ini nih jadi abang da dinda ini menurut gue yang kayak yang bikin susah nih sebagai orang-orang mahasiswa nih. Maksud gue kayak tiba-tiba abangnya bilang Dinda nggak usah turun, Dinda turun. Maksud gue nggak ada dari hati gitu loh bang. Beda. Wajar aja menurut gue orang-orang yang punya startup mulai dilihat dari ini dibanding aktivis mahasiswa. Bahkan Bu Mega pun ngomong loh kemarin yang viral. Apa kontribusi milenial? Ya, lu gimana tuh lu nanggepin itu? Jadi loncat-loncat nih topiknya nih ya. Makin seru nih ya. Gue melihat ada banyak perspektif sih. Maksudnya di dalam melihat sebagai Bu Mega yang ketua partai politik dan partai terbesar loh. Partai terbesar, pemenang pula gitu kan. Dan melihat narasi dan diksinya yang disampaikan ke publik, gue menilai itu semacam preteks untuk menyindir salah satu kelompok, golongan atau bahkan orang. Gue nggak paham itu siapa. Cuman yang jelas secara komunikasi politik gue ngeliatnya sih kayak gitu.
kalaupun dia ingin mengingatkan ke Pak Jokowi, berbisik kan dia bisa. Iya. Di belakang layar, di belakang panggung. Karena dia ketua partai, bisa dong. Itu dia kan, di belakang istana juga mungkin bisa ngingetin itu, coba milenial jangan dimanjain dong. Kan gitu kira-kira. Iya. Tapi kan enggak, ini disampaikan ke publik. Artinya dia ingin ada seseorang yang dengar. Iya kan? Iya. Jadi gue nggak terlalu yang itu mah cuman ini aja Pak, pengen nyaringin pesan politik aja gitu, pengen buat nyaring pesan politik aja. Gue kalau feeling gue dia kesal juga lihat staf sus milenial. Oh gitu ya. Ya mungkin bisa jadi karena setelah itu juga banyak headline berita saatnya bubarkan staf sus milenial. Karena staf milenial tuh nggak kerja bang, maksud gue kayak. Itu dia. Makanya tadi gue sampaikan orang kita nggak ada. Tapi menurut gue nggak ya, ada pemahaman yang sinis ya terkait secara individu staf sus milenial. Orang tuh keren. Mereka punya proses yang pada sampai titik itu perjuangannya panjang, berat dan luar biasa lah. Tapi pada akhirnya kan kalau dikerdilkan dengan posisi staf sus milenial tuh nggak menjawab harapan dan tuntutan yang ketika itu sedang bergejolak sekali kan. Ada banyak gelombang demonstrasi, iya kan, ada itu kan H-1 pelantikan Pak Jokowi itu kan masih dalam kegaduhan hiruk pikuk itu aksi-aksi 2019. Ya bahkan sampai dimainin narasi oleh para elit politik, ya itu aksi ditunggangi kan, itu kan kurang ajar. Iya, aksi ditunggangi dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah segala macam gejolak yang terjadi pada saat itu dijawab dengan 7 bintang staf milenial yang diseragamkan putih hitam. Nah ya itu kita ya udah akhirnya kan kita lihat dinamikanya seperti apa. Ya ini ya mungkin gue senang lah, maksud gue senang, tapi ya mereka nggak kerja ya gue juga cukup kecewa gitu. Karena ya mereka harus sebenarnya mereka kan punya kesempatan tapi nggak dimanfaatkan secara benar aja menurut gue. Itu dia. Dan bisa lebih maksimal sebetulnya kalau nggak di situ posisinya ya. Artinya mau di dalam sistem mau dimanapun, tapi jelas gitu loh tupoksinya Ya, yang memang. Belva menurut gue ya masih aman-aman aja lah, maksud gue kayak ngomongin Han Ji Pyong aja diliput sama Tempo, maksud gue kayak Ruang Guru juga makin gede kan. Lu tim Ji Pyong apa Dosan ini? Wah gue tim 6 Dosan gue. 6 Dosan ya. Beda lah sama gue berarti ya. Beda. Jadi bahas Korea nih kita nih. Maksud gue bang, milenial ini kan dapat tempatnya kan baru-baru dimulai di tahun 2017 lah maksud gue. Awalnya narasi ini tiba-tiba di 2019 itu, ini kan sebenarnya yang dimulai milenial ini pertama kali itu kan dimulai itu PSI kan. Karena tiba-tiba anak muda bisa-bisa jadi ketua partai, bisa ngelawan Fahri Hamzah sama Fadlizon gitu. Mungkin dia jualannya seperti itu. Banyak sebetulnya yang sudah mulai kayak. Tapi kan puncaknya itu yang gong milenial. Ada kontestasi politik. Ada kontestasi karena ya politik. di kontestasi ya akhirnya ya gue ngelihat milenial ini hanya jadi simbol gitu loh. Mereka sebenarnya nggak dihitung-hitung banget sebenarnya. Ya itulah kalau kita hidup di negeri yang dihitung dari angka suara politik, maka momentuman aja. Naiknya pas momentum politik selesai ya udah. Ya hilang aja udah. Hilang. Gitu gue centennials ada pengen kayak ngerubah itu nggak, maksud gue kayak kan jalan lu, maksud gue ini kan lu didukung sama kekuatan ibaratnya kekuatan apa nih? Kekuatan besar lah secara persen ya maksud gue. Oh oke. Kira ada orang di baliknya. Bukan, maksud gue kayak lu punya Manik, lu punya Dino, lu punya Vinto gitu loh. Oh iya. Apa ya? Enggak lah, kita enggak mau yang ke arah sana lah. Maksudnya ingin menggunakan ini sebagai komoditas politik. Bukan komoditas politik, maksud gue kayak ngumpulin nih orang-orang, kayak memberikan wawasan. Itu dia memang tujuan kita. Jadi kita jangan mau lagi diperkosa secara pikiran, secara angkatan bahkan, atau secara individu yang itu hanya datang pada saat momentum politik. Pilpres, kita harus dengarkan suara anak muda, kita harus memberikan gagasan kepada anak muda, kita harus dengarkan anak muda. Begitu pencoblosan selesai, ada tuh yang didengerin. Karena kita dilihat cuma sebagai suara, bos. Angka udah. Nah, hentikan budaya ini gitu loh.
Siapa yang bisa menghentikan itu? Kalau mereka masih mempergunakan kita seperti itu, maka kita yang harus dobrak. Ya kita harus masuk ke sana Kita harus sadar. Iya, harus masuk ke sana rame-rame udah. Iya, brengsek juga selama ini kita dilihat cuman angka. Iya kan? Tapi itu realitanya. Mereka yang rebutan kursi jabatan, mereka yang gunakan anggaran, anak muda yang suruh berantem. Kan kurang ajar. Nah, Gen Z harus melampaui kesadaran itu. Generasi Z harus melampaui kesadaran itu. Dan minimal Centennial Z bisa memantik kesadaran itu. Berarti ya sebagai kita support lah kegiatan Centennial Z. Gue salah sebut mulu nih berarti dari tadi ya. Centennial Z. Ya ibaratnya ya kita ngelihat gue senang lah ngelihat kayak akhirnya ketua BEM ini bersatu kan dan didampingi oleh orang-orang keren juga yang sebenarnya itu bukan dari dunia aktivisme, berarti kan beragam pikirannya. Iya. Dan itu yang tampil aja sebetulnya. Kalau biasa kalau di warung kopi, di tempat-tempat ngopi kita biasa lah kayak gitu, wadah kolaborasi ya. Semoga Centennial Z bisa semakin sukses Bang Sultan. Aduh, amin. Dan Bang Sultan semoga bisa cepat-cepat lah mungkin masuk ke politik, Bang. Begitu ya. Nantilah. Semoga bisa memberikan warna baru lah dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ini sukses juga untuk Total Politik. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih nih udah diundang di Total Politik ya. Ini pandangan gue Total Politik panjang lagi nih kira-kira nih. Tapi gue ini jadi salah satu keberkahan di mana informasi politik begitu deras, infotainment tentang politik begitu deras. Total Politik hadir di dalam membandingkan antara informasi politik dan pendidikan politik. Ya, kita ingin coba menghadirkan politik itu dengan perspektif yang berbeda, Bang. Selain membeda dan mendidik. Ya, itu tujuan kita karena ruang publik kita tuh jelek, Bang. Nah, itu dia. Harus berbanyak dan sukses terus untuk Total Politik. Makasih atas waktunya. Mungkin teman-teman nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dari Teman Mikir. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.